Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan meskipun lewat daring ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 yang menimpa kita semua. Allahumma amin. Baik, mahasiswa STEBI yang saya banggakan dan saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak, moral, dan etika. Ini adalah bagian pertama dari perkuliahan akhlak dan tasawuf. Apa itu akhlak, moral, dan etika? Kita sudah sering mendengarnya ya. Mendengarnya misalkan ada orang mengatakan itu akhlaknya baik. Ada orang berkata orang tak bermoral misalkan seperti itu. Atau ada orang yang berkata etikanya seperti ini. Nah, sebenarnya maksudnya apa itu? Apa itu akhlak? Apa itu moral? Dan apa itu etika? Jadi kita akan belajar semua ya nanti tentang hal ini. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Ma huwal akhlak? Apa itu akhlak? Kata akhlak adalah bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tabiat, watak, adab, atau sopan santun. Itu akhlak ya. Kita sudah familiar dengan sebuah hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Rasul, diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi akhlak adalah bermakna adab atau sopan santun ya, atau perwatakan seperti itu. Nah, akhlak itu juga bermakna, biar gampang ya, bermakna budi pekerti seperti itu. Baik, kemudian Ibnu Miskawayh dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi menurut beliau berdua, itu Ibnu Miskawayh, Imam Al-Ghazali, akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Jadi seseorang ini sudah tidak berpikir lagi untuk melakukan satu perbuatan, sudah dijalani aja seperti itu. Maka ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madhmumah. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dia berpikir. Pokoknya dia lakuin aja kebaikan. Sebaliknya ada orang-orang yang memiliki naudzubillah min dzalik akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela. Maka dia melakukan perbuatan yang tercela, dia tanpa berpikir. Sudah otomatis seperti itu. Karena akhlak ini sudah tertanam di dalam jiwa. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di WhatsApp group ya. Baik. Kemudian akhlak ini bersumber dari hati ya. Akhlak ini bersumber dari hati yang terdalam, dari sanubari yang terdalam. Makanya tadi disebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak, baik itu buruk maupun baik, dia sudah tidak berpikir lagi untuk melakukan perbuatannya itu seperti itu. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk, tanpa dia menimbang-nimbang karena sudah menjadi tabiatnya sendiri. Baik, kemudian yang kedua adalah moral. Apa itu moral? Kata moral ini berasal dari bahasa Latin ya, mors. Kata jamak dari mos yang berarti adab atau kebiasaan.
adat atau kebiasaan. Jadi moral artinya adalah adat atau kebiasaan. Ada moral baik, ada moral yang buruk. Nah, kemudian kalau moral ini berdasarkan adat atau kebiasaan, maka moral ini berbeda satu wilayah atau satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu waktu dengan waktu yang lainnya. Misalkan moral di Indonesia itu tidak sama dengan moral di luar Indonesia, misalkan di barat. Moral tahun 80-an itu tidak sama dengan moral tahun 2000-an. Seperti itu. Di zaman saya masih kecil, orang memakai sandal yang berbeda warna itu dianggap orang gila. Maka saya tidak pernah memakai sandal atau sepatu yang berbeda warnanya karena bertentangan dengan moral pada saat itu. Orang yang menentang moral kebiasaan masyarakat, dia akan dianggap nyeleneh atau bahkan dianggap gila. Tetapi kemudian di zaman ini ketika para pemain bola atau artis mencontohkan kepada kita bagaimana cara berpakaian seperti itu, kita sering melihat bahkan jadi tren ya, pakai sepatu warnanya beda ya, pakai sandal warnanya beda seperti itu. Nah, itu adalah moral, contoh moral, bahwa moral ini berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di sebuah tempat dan pada waktu tertentu. Maka sekali lagi bisa jadi satu moral ini berbeda di satu tempat dengan tempat yang lainnya seperti itu. Ini dicontohkan yang berhubungan dengan zaman ya. Zaman dulu memakai sandal itu harus satu warna. Kalau sekarang memakai sandal beda warna justru dianggap keren seperti itu. Atau misalkan lagi moral berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalkan moralnya orang Indonesia dan moralnya orang Arab seperti itu. Kalau di Indonesia kita berjalan di depan orang yang lebih tua biasanya membungkukkan badan. Seperti itu ya, kira-kira ya punten atau nyun sewu atau numpang lewat dan sebagainya, itu moralnya kita. Tapi kalau di Arab ya, yang saya ketahui itu tidak seperti itu. Ya, lewat ya cukup assalamualaikum atau ba'da idrik. Ya, yang punten sama tetapi tidak perlu membungkukkan badan seperti orang Indonesia. Maka orang Indonesia yang melakukan moralnya di Arab itu dianggap aneh seperti itu. Kok ini ada orang lewat depan orang kok harus membungkukkan badan terlalu rendah seperti itu. Nah, sebaliknya mungkin orang Arab yang belum terbiasa ke Indonesia melakukan perbuatannya gitu kan, misalkan lewat di depan orang lebih tua kok tidak membungkuk, dianggap tidak punya moral atau tidak punya sopan santun. Nah, itu adalah moral ya. Kemudian yang ketiga adalah etika. Nah, setelah tadi akhlak, moral, kemudian etika. Apa itu etika? Etika ini adalah ilmu ya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, dalam bentuk tunggal ya, yang berarti juga kebiasaan. Nah, etika ini merupakan dunianya filsafat seperti itu ya, ilmu etika ya, berhubungan dengan filsafat seperti itu. Nah, kemudian Ahmad Amin ini seorang ilmuwan Mesir ya, seorang pemikir dari Mesir, mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi singkatnya etika adalah ilmu ya, ilmu untuk serawung ya, ilmu untuk berkomunikasi dan bermuamalah dengan sesama, itu etika seperti itu. Nah, itulah akhlak, moral, dan etika. Nah, kemudian apakah persamaan dan perbedaannya?
persamaan dari akhlak, moral, dan etika, kemudian perbedaan dari ketiganya. Apa itu? Baik, kita akan lanjutkan ya. Tetap stay dan jangan melakukan aktivitas lain. Kita fokus kuliah. Baik, menurut Rosikin Anwar, ada beberapa perbedaan antara ketiga hal tersebut. Yang pertama, bahwa akhlak, etika, dan moral ini sama-sama mengacu pada ajaran tentang perbuatan. Ya, sama-sama mengacu pada ajaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai. Seperti itu. Adapun yang kedua, akhlak, etika, dan moral ini merupakan prinsip aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Semakin tinggi akhlak, moral, dan etika seorang manusia, maka semakin tinggi pula sisi kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah akhlak, moral, dan etika manusia, semakin rendah pula sisi kemanusiaannya. Ini persamaannya ya. Ada dua persamaan antara akhlak, moral, dan etika. Adapun perbedaannya, yang pertama bahwa akhlak ini merupakan sebuah istilah yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, dan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di awal tadi sudah saya sebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi sumber akhlak adalah dari agama, dari wahyu, bukan dari hasil pemikiran Nabi Muhammad. Akhlak yang baik adalah akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan agama. Sementara akhlak yang buruk itu berdasarkan ketika akhlak itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Itulah perbedaannya. Sementara moral dan etika ini berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, adat kebiasaan sebuah kaum atau kelompok. Jadi akhlaknya orang Islam itu semua sama harusnya, karena berasal dari satu sumber. Tapi kalau adat kebiasaan, moral dan etikanya itu bisa jadi berbeda satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah perbedaan antara moral dan etika ya. Jadi kalau etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan tersebut ya. Kalau moral itu sudah di tataran pada praktek, seperti itu ya. Baik, itu demikian penjelasan tentang akhlak, moral, dan etika. Silakan nanti tugasnya bisa dilihat di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Sekian dulu dari saya pelajaran pada hari ini, kuliah pada hari ini, semoga bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.